Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa binasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka lana illa ma'alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kita semua banggakan Ibu Ketua Umum, Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa, MSI, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dalam tugas beliau sehari-hari sebagai Gubernur Jawa Timur dan sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Yang kedua, kami hormati, kami banggakan, kami takzimi, kami sayangi Ibu Nyai Hajah Mahfudah Ali Ubaid binti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Ketua Dewan Penasehat PP Muslimat NU dan sebagai Ketua Himpunan Daiyah Muslimat dan Majelis Taklim Pusat beserta seluruh jajarannya. Kemudian ibu-ibu dari pimpinan Pusat Muslimat NU, termasuk Ibu Ketua Periodik, Ibu Dr. Erna Yulia Sufihara, Ibu Ketua 2 yang membidangi dakwah, Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Nur Hayati Said Agil Siroj MA, yang mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang menunaikan tugas sebagai pimpinan muslimat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Juga untuk seluruh PP pimpinan wilayah muslimat NU yang hadir pada hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan bersama keluarga. Demikian juga untuk pimpinan cabang muslimat NU dan khidmat di seluruh Indonesia, bahkan juga pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Semoga ibu-ibu semua kiranya kita dapat menjalankan puasa bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pimpinan anak cabang muslimat NU dan khidmat NU, pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting muslimat NU dan khidmat muslimat NU. Kemudian seluruh warga muslimat Nahdlatul Ulama yang hadir di majelis virtual ini, mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kemuliaan, kemudahan di dalam menjalankan ibadah dan selalu di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, bisa dibantu Mbak Nurin, ya, kita menyiapkan sedikit PPT terkait yang diminta. Kita di dalam membicarakan segala sesuatu dimulai dari takrif atau definisi. Ya, kami berterima kasih kepada panitia dan pimpinan pusat khidmat atas kesempatan yang diberikan, karena ini sangat baik sekali untuk kita semua di dalam menjalankan kegiatan ibadah puasa ini. Tentu kami mengaturkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Ibu-ibu sekalian, definisi puasa
atau ta'rif dari saum, ya, itu bersama kita dapat melihat secara ringkas, ya, menurut fikih terlebih dahulu tentu saja dari kata soma yasumu, ya, artinya menahan, al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Kemudian saum atau siam, ya, ini juga dalam makna yang sama. Menahan secara istilahan, ya, al-imsaku anil akli wasyurb wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa, ya, dan bahkan membatalkan pahala puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, niat sangat penting. Kata menahan al-imsak ini juga dimuat di dalam semua kitab-kitab fikih terkait babus syam, bahkan juga di dalam kitab tasawuf, antara lain Al-Luma karya Abu Nasr As-Sarraj. Beliau menjelaskan bahwa menahan diri puasa ini menurut ahli tasawuf menahan diri dari hawa nafsu, ya, dari berbagai kehidupan, aspek kehidupan termasuk makan, minum di siang hari, termasuk menahan pandangan mata, menahan perkataan yang tidak bermanfaat, menahan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Jadi agak sedikit diperluas di As-Sarraj ini, tapi pada umumnya sama, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, puasa sebagai upaya menahan dan mengendalikan hawa nafsu ini karena hawa nafsu itu merupakan sumber dari penyebab terjadinya berbagai macam dosa dan keburukan. Baik itu dosa lahir maupun dosa batin yang dapat mengotori dan merusak kesucian jiwa. Jiwa siapa? Jiwa manusia. Bukan hanya mengekang dari nafsu makan, minum, dan birahi, tetapi dari segala hal yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dan bahkan juga di dalam hadis Nabi disebutkan puasa itu sebagai suatu rahasia. Rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dia boleh terlihat puasa, lemas di hadapan manusia, tapi dia tidak bisa mengingkari di hadapan Allah. Kalau mungkin dia makan atau minum atau hal yang lainnya. Oleh karena itu disebut puasa sebagai rahasia. Puasa juga disebut sebagai amanah. Amanah dalam pengertian sesuatu yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Dari semua yang membatalkan, dari semua yang tidak ada gunanya, bahkan dari semua yang tadinya halal, sekalipun ini harus kita jauhkan.
amanah ini berat, amanah ini besar, tetapi pahalanya jauh lebih besar dan lebih utama. Yang diharapkan dalam ayat yang tadi sudah dibaca bahwa diharapkan manusia yang beriman, yang sudah berpuasa sampai kepada derajat takwa, yaitu yang mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mampu menjauhkan apa yang dilarang Allah. Jadi amanah ini harus kita jaga sebagaimana amanah-amanah yang lain. Ada amanah anak, ada amanah cucu, ada amanah harta, ada amanah yang lain-lain yang harus kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita pelihara dan juga oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti dampak positif dari puasa ini sangat besar. Ya, antara lain kita bisa merasakan, berempati pada orang yang tidak selalu mempunyai makanan dan minuman di dalam kehidupannya sehari-hari. Boleh jadi dia makan di pagi hari, tapi tidak ada persiapan makan di malam hari, atau sebaliknya. Bahkan orang-orang yang tidak mampu itu senantiasa ingin seperti orang-orang yang lainnya. Tetapi apa daya karena mereka tidak mampu, ya. Dan kita yang mempunyai makanan, minuman, cukup, pakaian, dan sebagainya, nah termasuk di bulan Ramadan ini, kita empati, meningkatkan rasa empati. Karena anak-anak kita yang kecil sekalipun, cucu kita sekalipun mulai belajar dan ikut berpuasa. Jadi mereka juga terlatih nantinya mempunyai sifat empati kepada orang lain atau teman-teman yang lainnya, teman-teman mereka yang tidak selalu mempunyai dan memiliki makanan. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan efisiensi waktu. Selain puasa itu sendiri, ya, satu amal baik itu bisa dibalas sampai 10 bahkan 70 kali lipat. Satu amal ibadah sunnah dibalas sebagaimana ibadat wajib. Dan ini adalah merupakan efisiensi waktu. Berapa itu kalau kita kerjakan dalam hitungan sehari biasa yang bukan hari Ramadan. Di samping itu, ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kegiatan amaliyah Ramadan sehari-hari termasuk adalah kita menunaikan sholat tarawih, dan kemudian kita juga nantinya membayar zakat, zakat fitrah atau zakat mal, dan lain-lain amal kebajikan yang mulia. Ibu-ibu, saudara sekalian, sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami sayangi. Selanjutnya kita akan melihat tingkatan puasa menurut satu tokoh utama dalam Islam, Imam Ghazali. Ibu-ibu tahu, di dalam anggaran dasar NU, di dalam anggaran dasar dan peraturan dasar Badan Otonom dan lembaga di lingkungan NU, itu ada, ya, Islam yang dipelajari, yang dianut, yang diamalkan, yakni dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang secara akidah mengikut faham Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Yang menurut fikih kita mengikut faham dari mazhabul arba'ah, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali.
Dan pada umumnya di Asia Tenggara mengikut paham Imam Syafi'i. Nah, Imam Ghazali ini panutan dan tertera di dalam anggaran dasar sebagai imam yang diikut, yang dianut, yang dipelajari, yang dipahami, yang diamalkan, yang disebarluaskan. Selain Syekh Junaid al-Baghdadi adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali. Jadi ini tokoh sentral dalam akhlak tasawuf menurut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Beliau membahas terkait tingkatan puasa. Ya, menurut beliau yang bisa dikaji di dalam maklum opus beliau, kitab Ihya Ulumuddin, membagi 3 tingkatan. 1, puasa pada umumnya. Ya, puasa orang awam. Puasa yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Dan yang dalam takrif fikih tadi itu menahan dari makanan, dari minuman, hubungan suami istri di siang hari, ya. Yang menurut tata cara ilmu fiqh. Nah, apabila itu dilaksanakan itu sah, tetapi banyak yang di dalam kesehariannya itu tidak memelihara aspek-aspek lain yang tadi sudah disebutkan di dalam kitab Al-Luma. Puasa seluruh anggota tubuh dari yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Di sini juga sudah disinyalir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin, ya, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia baru puasa pada umumnya, ya, tidak memelihara anggota tubuh lainnya supaya ikut berpuasa juga, hanya menahan perutnya, hanya menahan birahinya, ya. Nah, itu belum cukup. Dan itu masuk tingkatan puasa yang pertama, ya, tingkat awal, tingkat permulaan. Jadi kalau Rasulullah yang menyatakan demikian, ini betul-betul harus mendapat perhatian kita supaya puasa kita lebih baik tahun ini dari yang lalu. Ya, berapa banyak orang yang puasa yang tidak ada pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Di hari kiamat mereka bertanya, mana pahala puasa Ramadan saya? Oh, tidak ada catatanmu, kata malaikat, karena hanya lapar dan haus saja. Yang lain-lain tidak dipelihara. Ya kalau awalnya bolehlah. Tapi kan tahun berikutnya ada pelajaran, ada ilmu, bisa bertanya, dan meningkatkan keilmuan dan ubudiyahnya, tapi dia tidak pernah naik kelas. Bahkan melakukan pelanggaran di bulan puasa. Jadi tidak ada pahala apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita sudah naik kelas ya, Bu. Sudah naik pangkat. Nah, kemudian yang kedua disebut puasa khusus. Ya, yang dalam istilah beliau itu disebut kalau tadi dari awal disebut i'lam anna shauma salas darajat. Shaumul umum wa shaumul khusus. Ini yang kedua sekarang, puasa yang khusus. Seperti apakah yang dimaksud dengan puasa khusus itu? Ini tingkatan-tingkatan ini adalah tersusun menurut beliau berdasarkan sifat orang yang mengerjakannya.
Ada yang tadi sekedar menahan, ya, makan dan minum, dan lainnya, tetapi yang sifatnya jasmaniah saja. Tidak terinternalisasi puasa itu dengan baik ke dalam dirinya. Nah, berbeda dengan tingkatan yang kedua, puasanya orang-orang yang soleh. Mereka lebih maju daripada yang awam, karena mereka paham bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari melakukan dosa. Percuma berpuasa bila masih terus melaksanakan maksiat. Ya, jadi sesungguhnya kelompok ini ya bisa disebutkan atau dinilai maksiatnya menjadi pembatal puasa. Ini sudah naik daripada yang pertama. Tetapi ada yang lebih utama lagi yang disebut oleh beliau, yaitu wasaumul khususil maksus, ya, yaitu puasa yang paling khusus. Dan ini yang menurut Imam Ghazali sangat utama. Harus diusahakan. Kita bisa naik kelas. Puasa kita bisa naik kelas. Yaitu puasa yang dalam tingkatan ketiga yang disebut puasa paling khusus. Siapakah mereka yang mampu melaksanakan puasa yang semisal ini? Ini memang dikerjakan oleh orang-orang yang punya kualifikasi tertentu. Hanya sedikit orang yang sampai pada tahap ini. Karena selain menahan lapar, menahan haus, dan semua yang membatalkan puasa secara fikih, dia juga menahan diri untuk tidak bermaksiat dan juga memfokuskan pikirannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran selain kepada Allah, misalnya pikiran terhadap dunia, ya, dianggapnya merusak dan membatalkan puasa. Dari tingkatan ini kita mengetahui bahwa ibadah puasa merupakan kesempatan terbesar untuk melatih diri kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Puasa kita tidak bersifat formalitas semata, tetapi bermanfaat dan berdampak positif ke dalam jiwa kita. Nah, ini ringkasnya seperti itu. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, siapapun dapat merujuk kepada kitabnya beliau. Bagaimana caranya peningkatan puasa itu bisa dilakukan dari yang awam, yang khas, dan kemudian yang khawasul khawas. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tasawuf di balik ibadah puasa. Nah, ini judul ya yang diberikan panitia. Capaian puasa di kalangan kaum sufi. Sufi itu orang yang mengamalkan tasawuf. Tasawuf itu adalah mempelajari akhlak batin, bukan hanya akhlak zahir. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan ya tasawuf itu akhlak zahiran wa batinan. Orang tidak cukup hanya baik di luar-luarnya saja. Outer,
good deed. Ya, dia harus bisa inner outward, yaitu akhlak batin. Nah, ini baru bisa sampai tasawuf itu terinternalisasi dengan baik. Tentu saja banyak makom yang harus dilewati, mulai tobat, mulai warok, mulai zuhud, kemudian sabar, kemudian ridho, sampai ke tingkat ma'rifah. Dalam kitab-kitab tasawuf tentu saja urutan ini tidak selalu sama. Baik itu di Abu Nasr As-Sarraj, kitab Al-Luma, maupun di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, maupun di kitab Al-Kalabadi yang berjudul At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, ataupun di kitab Kashful Mahjub, misalnya karangan Al-Hujwiri, dan Ar-Risalatul Qusyairiyah, ya, Imam Qusyairi, dan yang lain-lain. Mengapa bisa begitu? Karena pengalaman spiritual seorang hamba Allah itu bersifat subjektif, perorangan. Tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Dan sebagaimana kita tahu, sesungguhnya puasa dikaitkan dengan tasawuf, di mana puasa dilakukan oleh manusia. Manusia terdiri dari dua dimensi, jasmani dan ruhani. Nah, jasmani, dia bisa menahan napas, menahan lapar dan haus, ya, dia mampu. Tapi apakah sanggup ruhaninya itu bisa, ya, mencegah dirinya, menahan dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik? Apakah itu marah, apakah itu sum'ah, ya, ujub, itu adalah penyakit di dalam hati, ya, iri, dengki kepada orang lain, itu penyakit ruhani, penyakit batin, penyakit hati. Jadi skop dalam kajian tasawuf itu adalah menyangkut tidak cukup dengan akhlak zahiran, tapi akhlak batinan, jiwa, hati, yang selalu hati ini, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad, dalam diri manusia itu ada satu daging, ada satu ciptaan Allah yang dia bisa mencerminkan diri seseorang. Kalau hatinya baik, maka insya Allah yang lain-lainnya juga tercermin dalam omongannya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam perspektif anggota tubuhnya. Dan apabila dari dalamnya itu buruk, akan tercermin di dalam 7 anggota badan lainnya, yang itu kadang terlihat, kadang tidak terlihat oleh manusia biasa, tapi menjadi sifat atau tabiatnya. Nah, ini kita berdoa kepada Allah seperti doaul maksur yang dibaca selalu oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menengadah ke arah langit, memohon hatinya, ya muqallibal qulub, ya Allah yang menggenggam hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hati saya di dalam agamamu, mempelajari, mengamalkan, dan setia di dalam merealisasikan ajaran agama. Dan kemudian, ya, rohani itu apa tidak bisa dibersihkan? Kalau jasmani semua orang tahu, sabunnya,
samponya, minyak wanginya, dan lain-lain. Tapi kalau rohani, ini harus orang mempelajarinya, meniru kehidupan rohani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memelihara hatinya, memelihara jiwanya dengan sikap, sifat, attitude yang mulia. Bagaimana beliau sangat santun kepada anak yatim. Bagaimana beliau sangat hormat ya kepada orang lain. Musuhnya sekalipun beliau tidak serta-merta menghancurkan, tapi selalu ada dialog, kemudian ada perang di akhir pembahasan, dan lain-lain. Tetapi hati beliau, Masya Allah, ya, sangat empati kepada orang yang tidak punya, dan ukuran seorang manusia itu bukan karena melimpahnya dunia dalam dirinya. Termasuk ya adalah seseorang itu yang memiliki hati yang agung dan mulia. Dalam sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu al-akhlak bukan hanya akhlak zahir, tapi termasuk akhlak batin. Makanya di dalam ajaran Syekh Muhammad Hisham Qabbani, Worldwide Sheikh of Naqshbandi, itu ada sholatun najiyah, di mana mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan doa Allahumma ya Allah ya badilna minal akhlaqil madmumah ilal akhlaqil mahmudah. Gantilah, tukarlah akhlak-akhlak yang jelek dalam diri saya ya, dalam diri kami dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Begitu. Dan sesungguhnya beliau juga mengikuti doa ul-maksur baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk selalu berbuat baik saja. Baik di situ zahiran wa batin. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang buruk, baik buruk maksudnya buruk di situ baik yang zahiran maupun yang batinan. Memang ada yang buruk batinan, ada. Ya, sifat yang buruk mazmumah yang di dalam hati itu yang tadi sudah sebagian disampaikan. Mungkin dia berdiplomasi di depan orang, ya, tetapi dia sebetulnya tidak senang dan tidak suka, bahkan jahat polisinya kalau dia itu pejabat. Tindak tanduknya sehari-hari kepada orang. Padahal kita diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama, para kiai ulama-ulama kita yang terhormat, kalau kita melihat kepada orang lain, apalagi kepada wajah murid-murid kita yang kita ajar, pandanglah dengan pandangan yang menyejukkan, menyenangkan, membangkitkan motivasi. Ya, mungkin ada kalanya kita marah, tapi tidak perlu merengut ataupun menindak dengan tindak kekerasan, tapi tetap dengan wajah yang menyenangkan, dicari selahnya sehingga anak didik itu menjadi sadar akan kesalahannya. Ini sebelumnya ada tasawuf di balik ibadah puasa, Mbak. Apa ini tayangannya? Page before this, halaman sebelum ini. Ya, capaian kaum sufi. Nah, di sini ada yang harus dijelaskan kalau masih ada waktu ya. Kalau tidak mohon saya diingatkan. Nah, tasawuf di balik ibadah puasa, para sufi mencapai
antara lain, ini tidak semuanya, yang garis besarnya saja, yaitu capaiannya adalah mahabbah fillah. Wah, ini memang sangat abstrak ya, tapi sebetulnya itu bisa diteliti ya, atau diintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Mereka telah sampai kepada derajat cinta kepada Allah. Perilaku emosional terhadap Allah, bahwa apa yang menjadi perintah Allah yang diwujudkan sesuai syariat, dan ini direalisasikan dengan baik dan sempurna dengan izin Allah. Jadi mereka itu selalu zikir khafi dalam situasi dan keadaan apapun. Tadi Imam Al-Qushairi yang kami sebut menjelaskan, adapun mahabbah seorang hamba kepada Allah adalah suatu keadaan di mana hamba itu merasakan cinta dalam hatinya. Satu perasaan yang sangat halus, sulit digambarkan. Nah, ini beberapa contoh teori mahabbah itu, semacam sufi perempuan ya, Rabi'atul Adawiyah, yang tertutupnya ya rasa cinta kepada yang lain-lain dan hanya cinta kepada Allah. Orang yang mendapatkan, sufi yang mendapatkan mahabbah fillah ini dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, kata Allah, sabda Nabi, barang siapa orang mencintaiku, huruf besar, aku maksudnya Allah, di malam-malam Ramadan, maka aku mencintainya. Barang siapa bertobat kepadaku, tobat salah satu makom dalam tasawuf, siapa yang bertobat kepadaku, huruf besar, di malam-malam Ramadan, maka aku mengampuninya. Dan barang siapa meminta kepadaku di malam-malam Ramadan, maka aku akan memberinya. Aku perintahkan kepada malaikat kiraman katibin, mencatat segala kebaikan hambaku tersebut dan tidak mencatat keburukannya dan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini capaian yang pertama, mahabbah fillah. Yang kedua dibahas ma'rifatullah, yaitu pengetahuan yang telah didasarkan atas suatu keyakinan yang penuh terhadap segala sesuatu sehingga hilanglah keraguan-raguan. Kebenaran semakin mantap di dalam pikirannya dan hanya Allah saja yang ingin dicapai. Lagi, Al-Qushairi menjelaskan, makrifat adalah ilmu dari semua ilmu. Makrifat adalah setiap orang bisa memilikinya, ya, asal dia melatih dirinya dengan baik. Sebagai rangkaian pengalaman yang dialami para sufi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu semakin mantap, ya, berusaha sedekat mungkin berada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali juga menjelaskan tentang makrifatullah ini. Sebuah ilmu yang terpancar sebagai metode pengetahuan yang tinggi yang disebut sebagai oleh orang-orang arifin, ya, orang yang memperoleh makrifat dengan dasar
pengetahuan yang tinggi. Dan itu kan ada kitab ya yang dikarang Syekh Ahmad Khotib Sambas, Fathul Arifin. Jadi orang itu ada yang alim, ada yang amil, ada yang arif, tingkatan yang ketiganya. Kalau alim dia pandai, dia pinter, itu saja. Amil dia mengamalkan. Tapi arif dia berilmu, dia mengamalkan, dan dia orang yang sangat bijaksana. Yang telah dikaruniai oleh Allah, salah satunya adalah ilmu ma'rifat. Nah, kemudian yang ketiga, musyahadah. Adalah kesinambungan antara penglihatan hati dan penglihatan mata. Lahir. Jadi, mata itu juga ada sebetulnya zahiran wa batinan. Telinga juga begitu, zahiran wa batinan. Mulut juga begitu. Ya. Jadi ada sisi luar, ya, outer side, ada sisi dalam, sisi batin, inner side dari anggota tubuh. Nah, kesinambungan atau ketersambungan antara penglihatan hati dan penglihatan mata lahir, penglihatan hati adalah tersingkapnya keyakinan dan bertambahnya dugaan bahwa Allah ada dalam setiap eksistensi. Ya, jadi Allah itu kita bisa melihat kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya dalam semua penampilan ciptaan Allah. Dan kita selalu mengetahui bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan oleh karena itu manusia yang arif itu dia akan selalu mendapatkan ya ilmu atau pengetahuan dari sesuatu yang dia lihat, yang dia pandang. Mesti ada nilai baiknya. Karena itu datangnya dari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati, yang menggunakan pendengarannya, dan dia menyaksikan. Ya, musyahadah itu menyaksikan. Yang dimaksud adalah menyaksikan alam kegaiban, alam kemuliaan, alam pengetahuan yang batin dari aspek batinan dari semua anggota tubuh yang dimilikinya. Yang keempat, mujahadah. Para sufi di balik ibadah puasa, mereka juga mencapai mujahadah yang berasal kata dari jahada, ya, yang itu mempunyai arti berusaha keras, sungguh-sungguh. Pelaku tasawuf, mereka berusaha untuk mencapai pada tingkat yang lebih tinggi dan harus disertai dengan mujahadah, struggle, dengan usaha yang serius, yang sungguh-sungguh, sekuat tenaga, melawan hawa nafsu, sekuat tenaga, berpuasa dengan penuh keseriusan. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu sudah dijelaskan, orang yang puasa biasa-biasa saja, yang dapatnya ya biasa-biasa saja. Kalau dia dengan mujahadah, ya, berusaha menjauhkan dari hal-hal yang mengakibatkan batalnya pahala puasa, dari mulutkah menguji, dari mulutkah ya menceritakan aib orang, dari telingakah berusaha mencari tahu, mendengar, dan seterusnya, dia biasa-biasa saja, tidak ada upaya peningkatan kebaikannya, maka dia tidak mendapatkan nilai mujahadah dari puasa. Yang kemudian mukasyafah, yaitu seorang
sufi yang bersungguh-sungguh puasa serta menjalankan ibadah lainnya di bulan ini yang mulia. Mencermati istilah tirai, maksudnya terbuka segala rahasia kegaiban alam yang selama ini tersembunyi dengan izin Allah. Nah, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya hati satu-satunya organ yang termasuk sanggup menampung ilmunya atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga tempatnya kita harus selalu mengingat Allah, dan hanya Allah yang bisa ada di sana. Dalam teori-teori tasawuf itu ada yang menggambarkan zikir khafi, selalu mengingat Allah di dalam hati, ya, itu ibarat detak jantung yang terus-menerus tidak henti. Karena apabila detak jantung itu berhenti, orang lupa, lalai, ghaflah dari Allah, maka sebetulnya dia sudah mati. Mati hatinya, tapi badannya masih hidup. Dia berjalan ke sini, ke sana, dia ke mall, dia kemana, tapi hatinya kosong. Tidak ingat kepada Allah. Bukannya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi terus-menerus. Padahal ulama-ulama kita menjelaskan zikir khafi itu setiap saat, setiap detik, setiap seperti detaknya jantung. Bahkan teori Syekh Bahauddin Naqsyabandi di abad 13 sudah menjelaskan. Itu seperti orang menarik nafas dan menghembuskan nafas. Ya, in and out. Ya, breath in, breath out. Jadi tidak berhenti orang bernafas. Apa yang terjadi ketika orang berhenti bernafas? Dibilang oleh kita dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Tidak ditarik lagi. Karena sudah tidak ada daya lagi. Sudah habis riwayat hidupnya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga kesucian hati, menjaga kesucian batin, menjaga semua anggota tubuh kita zahiran wa batinan, sehingga dengan proses puasa di bulan Ramadan, dengan dinamika yang ada, ya, lahirlah kesucian yang disebut fitrah, yang kemudian hakikat suci diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang lulus di dalam menjalankan semua kewajiban, menjauhkan segala yang dilarang selama bulan Ramadan, zahiran wa batin. Ini terakhir ada kutipan dari beliau, Bapak Syekh Nawawi Banten. Saya masih ada waktu, Mbak Rurin, sekitar 3 menit kali ya. Halo? Nggih, monggo silahkan. Ya, sampai kita di halaman di bahasan akhir, Mbak. 10 amalan sunnah, ini mengingatkan saja. Saya punya kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangan Syekh Nawawi Banten. Jadi saya pernah riset tentang beliau ini ketika menulis tesis yang berjudul Salalimul Fudola. Itu karya tasawuf Syekh Nawawi Banten. Beliau mengarang kitab tafsir Marah Labid atau Al-Munir, ya, dan mengarang kitab ini Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. 10 amalan sunnah ketika puasa di bulan Ramadan. Makan sahur. Alhamdulillah. Ini kita laksanakan. Sahuri al-barakah.
dalam sahur itu ada berkah. Jangan sampai orang ya dia kegantukan atau dia malas bangun sehingga dia tidak melakukan. Padahal ini sunnah yang sangat baik dan diberi contoh oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga yang kedua, menyegerakan berbuka ketika telah datang waktu maghrib. Jangan ditunda-tunda, antar aja, tidak bisa. Apa yang kita punya kurma, bahkan air sekalipun. Ya, ini ada dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dengan kurma. Tidak ada kurma, adanya air. Ya dengan air. Nggak apa-apa, karena kata Rasulullah, ya, jika salah seorang kamu berpuasa, berbukalah diawali dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air. Sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kebetulan, nah, kalau kita di perjalanan, ya, itu saya pernah mau hadiri buka puasa, tapi macet, ya, hujan pula, nggak ada apa-apa, sudah masuk waktu buka, padahal masih jauh tujuan, ya sudah, buka dengan air. Ketiga, membaca doaul maksur saat berbuka. Ini udah biasa, alhamdulillah, apalagi dalam keluarga NU. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Yang paling singkat sampai situ, singkat. Terus dirahmatika ya arhamar rahimin. Kalau yang mau lengkap, ya ada. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu. Zahabal zama'u Wattallatil uruqu sabatal ajru insyaallah. Fadl, wahai Allah yang maha luas keutamaannya, ighfirli, alhamdulillahillazi, ya, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas karunia puasa sehari yang kita lakukan. Ya, kita yang biasa aja, yang singkat ya Bu. Anak-anak juga bisa melaksanakan. Ini min du'ail maksur. Ini artinya doa yang selalu dibacakan, diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mandi besar dari junub sebelum terbit fajar. Apakah wilada, apakah nifas, apakah haid, apakah janabat, ya, yang lainnya. Usahakan sebelum terbit fajar. Ini Syekh Nawawi Banten. Kemudian jangan ditunda-tunda, ya, supaya lebih semangat melaksanakan ibadah. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, menahan lisan dari yang tidak berguna, apalagi dari perkara yang haram. Nah, ini tadi termasuk, makanya para sufi, para salafus soleh, ya, ulama-ulama kita itu sangat memperhatikan. Ya, memang lisan itu sangat penting untuk dipelihara dan dijaga. Disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau sudah kita percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang baik-baik saja. Auliyasmut, atau diam. Jadi memang ada orang yang sangat kecil, kesukaannya ngomong saja, entah apa yang dibicarakan, nggak usah bicara, itu ada keperluannya.
Saya pernah hadir satu seminar besar. Ini profesor pembimbing saya, satu dari 5 ahli filsafat Islam di dunia. Dalam satu konferensi besar terkait Islamic teachings, saya bilang, Prof, why don't you ask question? Kenapa Anda tidak bertanya atau gimana? No, I don't need it. Tidak, saya tidak perlu. Kita itu ini orang sana ya yang mereka nggak puasa bilang kita tidak perlu bicara kalau memang tidak diperlukan. Saya jadi belajar dari situ. Ya, we don't need to talk. Kita nggak perlu bicara kalau tidak perlu, kalau tidak bermanfaat, kalau tidak berguna. Makanya di sini Syekh Nawawi Banten mengatakan menahan lisan dari yang tidak berguna untuk dibicarakan, apalagi perkataan yang haram atau perkataan yang menimbulkan kejenakaan tapi yang menjurus kepada kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kejenakaan yang baik Rasulullah juga bercanda, menimbulkan kebaikan, itu dibolehkan. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Ini harus dipetakan seperti tadi sebagiannya sudah diuraikan, al-insafu ya anil kulli muftirat, dari semua yang membatalkan, dari semua yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Dan yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Kesembilan, menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i dalam satu riwayat khatam 60 kali selama Ramadan. Masya Allah. Kita belum bisa ya Bu. Apalagi Ramadan nggak pernah nih ngajar terus. Webinar terus. Ya, Masya Allah, mencari waktu. Masya Allah, padahal ini sangat dimuliakan. Kita membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Istiqomah dalam amaliyah Ramadan. Istiqomah itu kontinuitas ya, segalanya yang baik-baik dikerjakan secara terus menerus. Jadi tidak angin-anginan. Kalau lagi sehat, ya lagi nggak enak badan, tidak. Usaha kita tetap istiqomah di dalam segala amal kebaikan, ya, loyalitas terhadap ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, keutamaan dan kemuliaan. Ya, itu artikel yang ditulis oleh Ibu Ketua Umum kita. Baik sekali. Ramadan dan kebangkitan sosial spiritual, ya, mudah-mudahan ibu-ibu pengurus saya yakin sudah membaca dan kita sangat senang ada motivasi dari Ibu Ketua Umum kita. Mudah-mudahan setiap hari ilmu kita bertambah, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kuat, dan keihsanan kita, ini aspek akhlak tasawuf, semoga semakin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita secara keseluruhan, untuk muslimat dan hidumat muslimat NU. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.